Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Apa kabar saudara pagi hari ini? Doa kami tentunya saudara sekalian tetap dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang hidup. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita datang dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama yang mengatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib selamanya. Mari naikkan pujian kepadanya, agungkan Tuhan, muliakan namanya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sebab Engkaulah perlindungan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab hanya Kau saja yang layak disembah, sebab hanya Kau saja yang layak dipuji, diagungkan, ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, segala keagungan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Tuhan, bagi-Mu-lah segala keagungan, segala kemuliaan selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Gora batakan ananamase. Oh, terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu kekal selamanya. Haleluya. Oh, rapatakan lama-lama Yesus. Sikinara lama-lama Yesus. Sikinara rapatakan alamase. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, dan ku bersyukur. Dan ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Kurapatakan alamaya nalamu, ku
haleluya. Terima kasih Tuhan, dan Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya, dan Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sebab Engkau yang berdaulat, sebab Engkau yang berkuasa, Yesus Raja segalanya, Yesus Raja selamanya. Ku bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa.
Sebab ku percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu, kami bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur memuji-Mu, sungguh ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita di pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, kita akan melihat bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai orang benar, kita memiliki karakter hidup yang rajin dalam kita bekerja, melayani, dalam melakukan segala sesuatunya. Karena dalam kehidupan kita yang namanya mimpi itu gratis. Tetapi supaya mimpi itu berubah menjadi sebuah kenyataan, itu tidak lagi gratis, tetapi harus dibayar. Dibayar dengan apa? Ya kita bangun dari mimpi. Kalau mimpi terus, ya kita nggak akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi supaya mimpi bisa menjadi kenyataan, dibayar dengan bangun dan kemudian bekerjalah supaya mimpi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Kan dalam kita bekerja dan berusaha, disitulah juga Tuhan menyatakan kuasanya bekerja atas kehidupan setiap kita. Mari kita membaca pembacaan kita pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan bahwa orang yang tetap bekerja tetap mendapatkan makanan di meja. Orang yang menghayal tidak akan memperoleh apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini sangat jelas berbicara kepada setiap kita. Yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang benar, orang percaya kepada Tuhan, kita juga harus belajar untuk kemudian menjadi orang yang rajin bekerja, dan kemudian kita tidak menjadi orang yang malas untuk berusaha ataupun bekerja. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, selama mereka di padang gurun, karena mereka memang dalam perjalanan sehingga membuat mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa berusaha dan lain sebagainya, hanya mereka berjalan, beribadah dan lain sebagainya, maka hal itu membuat mereka kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha. Tetapi pada waktu itu Tuhanlah yang kemudian menyediakan makanan bagi mereka. Tapi sekalipun toh Tuhan menyediakan mana bagi mereka, tapi bukan berarti kemudian mereka tinggal duduk dan mananya ditaruh di piring mereka. Enggak demikian. Tetapi mereka juga harus mengumpulkan mana itu tiap pagi. Mereka mengumpulkannya dan kemudian mereka mengolahnya menjadi roti dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mana surgawi itu berhenti. Mereka menikmati hasil dari tanah itu dan kemudian mereka mengolahnya. Mengolah tanah tersebut dan mereka bisa menikmati dari dalamnya.
Artinya Tuhan memberkati mereka bukan lagi dengan mana surgawi itu, tetapi memberkati Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka melalui setiap usaha pekerjaan mereka dan memberikan hasil tanah yang baik sehingga mereka bisa makan, bisa menikmatinya untuk kehidupan mereka, bahkan untuk hal yang lainnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita yang pertama kita belajar untuk menjadi orang yang rajin dalam mengolah tanah. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengerjakan tanahnya, mengolah tanahnya akan kenyang dengan makanan. Seperti halnya konteks yang berbicara bahwa dalam kehidupan kita tanah atau sesuatu yang kita miliki itu sesuatu yang harus kita olah, kita kembangkan. Nah, kalau kita mengolahnya, kita akan bisa memperoleh hasil dari dalamnya. Yang minimal kita pakai untuk kita makan sendiri. Tetapi paling tidak yang berikutnya dalam kehidupan kita supaya kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita bila kita memiliki sifat karakter yaitu rajin dalam bekerja. Bekerja bukan merupakan sebuah kutukan. Karena ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga diusir dari Taman Eden dan kita semuanya harus mengolah tanah, bekerja keras dan lain sebagainya, bahkan banting tulang. Saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya bekerja bukan karena hukuman ketika manusia jatuh dalam dosa, melainkan bahkan sejak dari awal kalau kita melihat ketika manusia ditempatkan Allah di Taman Eden, firman Tuhan mengatakan supaya mereka mengusahakan. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Kejadian, itu sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya sejak dari awal pun ketika manusia diciptakan, mereka juga kemudian bekerja, berusaha. Jadi ketika manusia yang pertama ada di Taman Eden bukan berarti mereka hanya bermalas-malasan, mereka tidak bekerja dan tidak berbuat apa-apa. Keliru kalau kita berpikir secara demikian. Jadi bukan karena salahnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kemudian kita harus bekerja keras, tidak. Tetapi memang sejak awal semua kita, bahkan manusia pertama pun didesain oleh Tuhan. Ketika mereka diciptakan, kemudian Tuhan mengambilnya, ditaruh di taman itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya memang mereka bekerja, berusaha untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kepada kita, mungkin ada sebidang tanah, sebidang lahan, atau bahkan Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan dimanapun kita bekerja. Mungkin kita tidak memiliki lahan untuk kita garap, untuk kita kerjakan. Tetapi kita punya lahan lain, yaitu misalkan pekerjaan kita. Nah, itulah yang harus kita kerjakan dengan baik. Anggaplah itu sebagai lahan kita, sebagai tempat kita. Nah, kita berusaha, kita bekerja dengan rajin, dengan giat. Maka ketika kita rajin berusaha dengan giat, itu akan memberikan kecukupan bagi kehidupan kita. Nah, kalau orang hanya bermalas-malasan, ya akan kekurangan, akan kesusahan. Mendatangkan kesusahan bagi dirinya sendiri, bahkan juga bisa mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Bila orang malas. Tapi mari belajarlah untuk rajin bekerja. Karena pada saat kita bekerja itulah merupakan jadi alat bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Bila kita bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin. Nah, untuk semuanya bisa terjadi tidak serta-merta mimpi jadi orang kaya dan tiba-tiba bangun langsung kaya raya. Tentu saja tidak. Tetapi melalui sebuah kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati dan lain sebagainya. Sehingga membuatnya bisa menikmati hasil yang begitu baik. Ketika Ishak bekerja keras, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati usahanya. Sehingga membuatnya bisa berhasil dan menuai 100 kali lipat dan lain sebagainya. Demikian pula cara Tuhan memberkati kehidupan umatnya. Yaitu pada saat kita bekerja keras, Tuhan memberkati kehidupan kita. Sehingga apa yang kita usahakan mendatangkan berkat buat kehidupan setiap kita. Memang pada saat kita bekerja pada perusahaan atau pada tempat kita bekerja, kita hanya mendapatkan gaji ataupun upah. Tapi ingatlah, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.
Sehingga bukan hanya upah, bahkan berkat Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa menikmati hasil yang begitu luar biasa. Bukan hanya sekedar itu cukup, bahkan mendatangkan limpah, syukur, rasa tenang, rasa sukacita, dan lain sebagainya di tengah kehidupan setiap kita. Nah, oleh karenanya bagian yang pertama, mari belajarlah untuk rajin bekerja. Kalau pada saat kita bekerja pun, di tempat kita bekerja, datanglah tepat waktu. Kalaupun istirahat, ya istirahat dengan baik. Kalaupun belum waktunya pulang, jangan cepat-cepat pulang dengan berbagai macam alasan yang lainnya. Tapi tepat waktu juga. Sehingga kita bekerja dengan maksimal, dengan yang terbaik. Bukan hanya tempat usaha kita yang memperhatikan kita, tetapi Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Jangan anggap sepele. Terkadang orang berkata, aduh nggak diperhatikan dan lain sebagainya. Ingatlah Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Seperti halnya kalau kita ingat cerita tadi Daud yang pada doa pagi kemarin saya sampaikan, berbicara tentang Daud, apa yang dilakukannya ketika dia berada di padang gurun mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Sangat kecil, nggak diperhatikan oleh orang, tetapi jangan lupa Tuhan memperhatikan hidupnya. Sehingga lewat apa yang dikerjakannya Tuhan memberkati. Dan kemudian dia dipercayakan hal yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita rubah cara pandang kita. Kita bekerja, kadang-kadang orang berpikir, wah buat apa saya kerja keras, kerja giat, nanti perusahaan yang diuntungkan, nanti bos saya yang diuntungkan, nanti pimpinan saya yang diuntungkan. Jangan memiliki cara berpikir yang demikian. Maka kemudian kita akan menjadi hamba yang seperti orang yang memiliki hati yang pikiran yang jahat dan memiliki sikap karakter yang malas. Tetapi mari jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan pola pikir yang seperti itu, tapi pola pikir yang benar. Bahwa kita mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Sehingga kita mengerjakan segala sesuatunya selalu dengan yang terbaik. Sikap yang terbaik, kemampuan yang terbaik, dan lain sebagainya. Bukan setengah hati kita bekerja. Bukan dengan setengah kekuatan kita bekerja, tetapi sepenuh hati kita bekerja dengan yang terbaik. Justru disitulah Tuhan memperhatikan hidup kita dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Oleh karena itu, mari bekerjalah dengan giat, penuh semangat, sukacita, dan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kerjakan itu semuanya seperti untuk Tuhan. Tuhan memperhatikan hidup kita dan Tuhan memberkati setiap kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, orang yang kemudian mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Jadi bukan hanya sekedar makan, tapi kenyang. Sesuatu yang merupakan sebuah jaminan sebenarnya. Bila orang yang kemudian mau rajin bekerja mengolahnya, dia bisa mendapatkan hasilnya. Sebagai contoh, kalau ada orang biasanya mengikuti program transmigrasi, maka biasanya dari pemerintah akan menyediakan tempat tinggal bagi mereka, tapi juga sebidang lahan yang cukup besar untuk mereka olah supaya mereka bisa bertahan hidup, bahkan bisa mendapatkan kehidupan dari dalamnya. Maka biasanya yang terjadi, ada orang-orang yang baik ketika mengikuti program ini, maka mereka kemudian mengolah dan mengerjakan tanah itu, dan kemudian kita melihat kisah-kisah bagaimana orang yang berhasil mengikuti program transmigrasi. Mereka menjadi petani yang sukses, menjadi penggarap ladang yang sukses, dan lain sebagainya. Karena ketika mereka dipindahkan, ditransmigrasi ke tempat yang baru, mereka langsung bekerja, berusaha mengolah tanahnya sendiri yang begitu luas, dan hasilnya luar biasa. Namun, bagi sebagian orang lain, bahkan ketika mengikuti program ini, kemudian mereka kembali lagi ke kampung halamannya. Dan kembali lagi ke keadaan yang sama, pengangguran. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada hasil apa-apa. Mengapa demikian? Karena ada orang yang memiliki sifat karakter yang kurang baik. Sehingga pada saat diberikan lahan, diberikan tempat, tidak diolah. Tapi hanya duduk kemudian merenungi keadaan dan lain sebagainya. Dan kemudian karena dia malas mengolahnya, dia menjualnya. Setelah kemudian dipindahkan tangankan ke orang lain, dia dapat uang. Uangnya dipakai untuk mungkin foya-foya dan lain sebagainya, sudah habis ya. Apa yang mau dibuat? Yang nggak ada lagi. Ya kembali lagi ke kehidupan yang lama. Nah, hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas sekali.
Nah, saudaraku, yang kedua, kita belajar pagi hari ini melalui firman Tuhan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang benar, orang percaya, maka kita dilarang malas. Orang yang malas hanya akan sibuk dengan yang namanya menghayal, bermimpi-mimpi terus, menghayal, membual, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan firman Tuhan mengatakan mengejar barang yang sia-sia. Tidak berakal budi, pikirannya kosong. Orang yang malas hanya akan sibuk. Memang sibuk, bukan sibuk bekerja, bukan sibuk berusaha, tapi sibuk menghayal. Dan kemudian itu hanya mengejar sesuatu hal yang sia-sia dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tidak mendatangkan hasil apapun. Kalau orang yang hanya sibuk menghayal. Kalau cuma mimpi terus, ya nggak akan pernah jadi kenyataan. Kalau hanya menghayal terus, ya nggak mendapatkan hasil apa-apa. Orang yang menghayal, ingin menjadi sesuatu, ingin berhasil tapi tidak mengerjakannya, ya semuanya itu hanya sekedar hayalan. Semuanya itu hanya sekedar mimpi. Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari belajar, dilarang malas. Firman Tuhan dalam Amsal ini juga memberitahukan kepada kita berulang-ulang kali. Orang yang malas, ayo perhatikan pada semut dan belajarlah dari semut. Semut itu rajin sekali. Terutama pada saat musim panas, dia menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dan berusaha. Di Indonesia tidak seperti di beberapa negara bagian yang lainnya yang memiliki 4 musim. Terutama mereka pada saat mendekati musim dingin, maka mereka pada saat musim panas mereka akan bekerja dengan baik. Karena pada saat musim panaslah mereka bisa bercocok tanam, pada musim panaslah mereka bisa memanen hasil mereka, dan bukan memanennya saja, tapi kemudian mereka menyimpannya dengan berbagai macam cara supaya itu menjadi sebuah persediaan. Karena pada saat musim dingin tiba, mereka tidak dapat bercocok tanam lagi, berusaha lagi. Dan kalau mereka tidak memanfaatkan musim panas untuk bekerja dengan giat, dengan baik, maka musim dingin mereka bisa kelaparan, bahkan mati kedinginan. Tapi bagi orang-orang yang rajin, musim panas itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk kemudian bekerja, untuk bercocok tanam, menuai hasil mereka dan memanennya dan kemudian mengolahnya. Sehingga pada waktu musim dingin tiba, mereka sudah mempersiapkan jerami untuk ternak mereka. Mereka sudah mempersiapkan kemudian juga kayu api bagi mereka. Mereka sudah mempersiapkan juga bahan-bahan makanan yang mereka sudah siapkan. Sehingga ketika musim dingin tiba, ada persediaan makanan bagi mereka. Sehingga mereka tetap kenyang dan ada makanan di meja mereka. Kenapa? Karena mereka telah mempersiapkan sebelumnya. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Pada saat waktu-waktu dalam kehidupan kita ada kesempatan kita bekerja dengan baik, pergunakanlah. Karena nanti ada waktunya juga dalam kehidupan kita nggak bisa bekerja lagi, kita bisa memanfaatkan itu semuanya. Jadilah orang yang bijak. Pada saat Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita, jangan kita hambur-hamburkan, jangan kita habiskan untuk foya-foya dan lain sebagainya. Tapi juga kita perlu mengelolanya dengan baik. Sehingga pada saat musim-musim yang sulit, kekurangan, pada musim yang sukar pun kita tetap ada makanan, ada persediaan buat setiap kita. Bila kita mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita belajar pagi hari ini sehingga dalam kehidupan kita, orang yang rajin bisa mendapatkan makanan bahkan kenyang, dirasa cukup dalam hidupnya bahkan limpah, ada persediaan. Dan itu semuanya bisa terjadi bila kita yang pertama jadi orang yang rajin bekerja dan berusaha. Kalaupun kita bekerja di tempat kita bekerja, bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan rajin. Bukan untuk manusia, tetapi semua dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka disitulah kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Seperti halnya Ishak juga, yang menabur dan kemudian Tuhan memberkati sehingga hasilnya luar biasa. Demikian pula dengan kehidupan kita, ketika kita bekerja berusaha, Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, sehingga kita bisa menikmati hasil yang baik. Yang kedua, ingatlah sebagai orang benar, orang percaya kita dilarang malas. Kalau orang malas tentu saja nggak bisa jadi berkat. Orang malas tidak mempermuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi celaan dan hinaan. Tapi orang percaya dilarang malas.
Karena orang malas hanya sibuk menghayal, sibuk membual, dan sibuk dengan hal yang lainnya yang tidak membuahkan hasil apapun. Sehingga kehidupan keadaannya tetap sama. Mimpi memang gratis, tetapi untuk menjadikannya sebuah kenyataan harus dibayar dengan bangun dan kemudian bekerjalah. Disitulah Tuhan akan memberkati sehingga apa yang dimimpikan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan menjadi sebuah kenyataan yang terjadi. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu buat kasih karunia dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami telah dengar firman-Mu, firman-Mu sangat memberkati kehidupan kami. Sehingga dalam hidup ini kami belajar untuk kami menjadi orang yang rajin dalam kami bekerja, berusaha, dan melakukan segala sesuatunya. Kami melakukannya dengan segenap hati, segenap kekuatan kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengerjakan dengan yang terbaik, Tuhan memberkati. Maka semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, tapi juga bagi kehidupan orang yang lain. Ingatkan kepada kami semuanya supaya dalam kehidupan kami sebagai orang benar, orang percaya, kami tidak malas, tapi kami tetap rajin dalam bekerja. Sehingga dengan demikianlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti doa pagi. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah, ada berkat kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Tuhan menambahkan hikmat lagi kepada setiap kita, supaya kita bisa hidup dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Kalau di antara kami yang mengalami mungkin ada masalah dengan kesehatan, sakit penyakit, mungkin yang dirawat di rumah sakit, mungkin yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, kesembuhan, dan pemulihan yang daripada Tuhan. Sehingga apapun kelemahan tubuh kami disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di antara saudara mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan dalam kehidupan, kami berdoa, Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kami totalitas kepada Tuhan. Maka kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus akan terus menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara sekalian.